Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu mana dengan Iwan beneran Kang Mas. Cak, tentu dalam video ini IWB exciting sekali Cak. IWB sangat-sangat happy. Karena kenapa? Teman-teman kita tidak pernah menyangka Cak. Dengan kondisi yang tricky Lemongs yang luar biasa sulit. Bahkan tercatat 9 pembalap tidak mampu meneruskan balapan. Akan tetapi pembalap merah putih Veda Ega Pratama menunjukkan kelasnya, menunjukkan skillnya dengan mampu finish di posisi keempat hari ini Cak. Jadi teman-teman semuanya tentu hasil sampean pasti sudah tahu. Bibi tahu lah ya, sampean pasti sudah nonton beberapa channel, beberapa informasi bahkan race dari highlightnya. Akan tetapi Cak tentu nggak afdol kalau kita nggak bongkar seperti apa sih jalannya balapan dan apa yang dilakukan oleh Veda. Kenapa kita berikan acungan jempol buat Veda. Jadi teman-teman, hari ini Le Mans sesuai dengan prediksi forecast-nya. Di mana untuk balapan Moto3 ternyata seluruh aspal pada kondisi tergenang air di awal Cak ya. Jadi teman-teman memang hari ini hujan Cak. MotoGP mungkin kering, akan tetapi pada saat Moto3 di race tadi tercatat bahwa forecast akurat karena sirkuit Le Mans hujan dan ini membuat seluruh aspal dikatakan pada kondisi basah. Dan itu memaksa para pembalap Moto3 harus memilih antara wet tire atau dry. Dan itu nggak mungkin karena jika menggunakan ban slick atau dry maka pasti akan banyak yang crash. Kondisi aspal ini memang benar-benar basah Cak. Tidak ada indikasi dry sama sekali. Nah, celakanya Kang Mas, ini dia yang sangat tricky dan kita juga berikan acungan jempol buat Veda yang notabene rugi. Hanya satu kali race di Le Mans dan absen tahun kemarin. Akan tetapi hari ini betapa matangnya pembalap Gunung Kidul ini sangat terlihat bagaimana pada saat race. Jadi teman-teman, hari ini akhirnya para pembalap menggunakan ban tipe wet. Semuanya menggunakan ban basah Cak. Masalahnya adalah kenapa tricky, kenapa sulit? Karena Cak, dengan kondisi hari ini yang wet atau basah, akan tetapi celakanya kan hujannya sudah berhenti Cak. Pada kondisi tersebut maka berpotensi aspal akan mengering. Pastinya ya, karena nggak ada hujan akan mulai mengering dan itu membuat pembalap sangat sulit untuk membalap. Kenapa Kang Mas? Karena ban wet itu tidak diracik untuk mendapatkan temperatur tinggi Cak. Tidak diracik untuk mendapatkan pressure dari aspal yang mulai mengering. Karena jika itu terjadi teman-teman semuanya, maka pembalap akan merasakan bahwa ban sangat licin. Itu yang terjadi hari ini. Makanya Cak, ketika kita melihat pertama race ya, di saat opening, pada saat start maksudnya, Veda sempat tercecer ke belakang. BB cukup khawatir Kang Mas ya, start di posisi ke-6. Ternyata justru ketika kita perhatikan, Veda ini mundur dan mundur Cak. Karena memang teman-teman kita perhatikan, Veda nggak mau gerusa-gerusu. Dan yang pertama ada tentunya banyak pembalap yang crash pada baru tikungan pertama. Dan itu membuat pembalap lainnya menghindar dan Veda akhirnya terdorong ke belakang. Dan tercatat dari catatan IWB Kang Mas ya, Veda sempat nangkring di posisi 15 Cak. Ini kan sudah membuat kita mulus awalnya nih. Waduh bagaimana nih posisi 15 apalagi dengan kondisi yang wet atau basah. Dan ingat Mas, ketika pembalap di belakang pembalap lainnya pada saat kondisi hujan yang mana tentu cipratan air membuat semacam fog atau kabut dan itu membuat visibilitas sangat-sangat pendek teman-teman. Jadi terganggu visibilitasnya dan artinya pula pembalap harus bisa mengerem dengan ya mengira-ngira Cak. Karena kan biasanya pandangan nggak jelas ke depan dan itu adalah salah satu bukti gimana Veda mampu memanage semuanya, mampu mengontrol semuanya, mampu membuat motornya tetap tegak, tidak crash dan itu sudah luar biasa. Apalagi Mas, ternyata Veda nggak hanya tegak motornya Cak, nggak hanya top 10 Cak. Tetapi Veda bisa merangsek dan finish di posisi keempat, bahkan mengalahkan Esteban, Pini, Almansa. Ini luar biasa. Nah teman-teman tentu nggak afdol kalau kita nggak bedah seperti apa sih jalannya balapan supaya sampai mendapatkan gambaran yang mungkin sampai nggak bisa nonton hari ini. Jadi biarkan IWB sedikit memberikan gambaran screen capture-nya. IWB akan coba terangkan bagaimana jalannya race dan juga kita bedah atau bongkar lap time-nya supaya sampai mendapatkan gambaran seperti apa sih ketajaman dan kecepatan Veda Ega hari ini. Teman-teman, gak usah berlama-lama, sampai intip saja data bongkar lap time Le Mans hari ini dan sampai intip di sini Kang Mas. Teman-teman semuanya, inilah hasil race Le Mans yang sangat tricky, Cak. Dan teman-teman tentu saja ini adalah sebuah hasil yang membuat kita merinding Mas. Bayangin aja Cak. Veda memang kemarin sudah IWB prediksi ya, IWB sudah share ke sampean secara kalkulasi untuk pace-nya Veda kita prediksi mampu masuk 5 besar.
Tapi prediksi kita kemarin pada kondisi kering, Cak. Akan tetapi hari ini Lemongs yang begitu tricky, di mana aspalnya masih banyak dilapisi dengan air ya teman-teman semuanya. Banyak banget para pembalap yang crash. Banyak pembalap yang akhirnya menyerah dengan kondisi licinnya Lemongs. Tetapi Veda, Cak, bisa mengontrol semuanya dengan luar biasa. Nah, teman-teman semuanya, informasi buat sampean. Hari ini, Cak, race di Lemongs. Semuanya tahu bahwa ternyata aspalnya diguyur hujan, Cak. Dengan kondisi track condition wet, teman-teman semuanya, dengan ground mencapai 20 derajat Celcius. Ingat, Cak, ground segini ini adalah ground yang cenderung dingin dan biasanya motor atau ban biasanya akan sangat gampang untuk cross traction. Ternyata kelembapannya sangat tinggi sekali, yakni mencapai 81%. Teman-teman, Kiles sebagai seorang yang memang super fast ya, unbeatable, harus kita berikan acungan jempol pembalap dari Spanyol ini, Chef Moto, yang juga tentunya menggunakan mesin berbeda dengan Veda, yakni menggunakan mesin KTM, ternyata menjadi penguasa. Dan teman-teman, kedua adalah Adrian Fernandez yang ya tentu saja kita nggak kaget, Cak, karena Adrian ini adalah pembalap yang sudah berpengalaman sekali di Moto3, dan teman-teman juga sudah tahu, sudah jabarkan kesampaian bagaimana Leopard Racing yang memang secara tim untuk Leopard ini di atas rata-rata. Honda Asia tidak buruk, akan tetapi secara ranking memang Leopard Racing ini adalah tim papan atas, Cak. Nah, ketiga adalah Bertele, Kang Mas ya, dari Level Up MTA, dan ini dia Kang Mas, Veda Ega Pratama, yang IWB ingin tunjukkan kesampaian seperti apa sih jalannya race. Jadi sebelum kita melangkah seperti apa detailnya, IWB ingin ajak sampai untuk melihat secara gamblang detik-detik bagaimana Veda menunjukkan kelasnya. Kita intip di sini, Cak. Ini adalah start di saat pertama kali start untuk Lemongs. Jadi IWB ingin sedikit memberikan gambaran kesampaian seperti apa jalannya race biar sampean tahu bahwa apa yang diraih Veda ini nggak gampang, karena Veda tercecer ke belakang pada saat start gara-gara memang semrawut, Cak. Kalau kita lihat race hari ini benar-benar tricky sekali, banyak sekali pembalap yang berjatuhan, dan total pembalap mencapai 9 pembalap yang crash. Ini artinya bisa kita prediksi dan kita pastikan untuk kondisi aspal Lemong sangatlah sulit sekali bagi pembalap. Teman-teman, pada saat start, Veda yang start di posisi yang meyakinkan ke-6, akan tetapi dia terdorong ke belakang, nih, Cak ya. Jadi pada lap pertama saja, Cak, sudah banyak pembalap yang crash. Jadi beberapa pembalap sudah merasakan licinnya aspal Lemongs. Bahkan Brian Uriarte langsung crash, Cak. Lihat nih ya, jadi gambar bersama semuanya. Brian tidak mampu mempertahankan motornya dan dia crash, dan kita lihat langsung pada lap pertama ini, teman-teman semuanya, kita cukup terkejut karena Veda yang start di posisi ke-6 harus menyerah dan drop, Cak. Jadi terlempar di posisi 10 gara-gara memang dia menghindari beberapa pembalap yang crash, dan ini membuat perjuangan Veda sangat sulit sekali. Jadi teman-teman semuanya, Veda di posisi 10 pada lap pertama, dan kita lihat di sini Quiles langsung merangsek ke depan. Pada lap pertama pula kita perhatikan ada sedikit pergerakan lagi, di mana kalau kita perhatikan Veda ini memang masih tetap di tempatnya, tapi kita perhatikan di sini, Cak, ternyata Hakim Danis bisa merangsek di posisi ke-6. Ini luar biasa dengan dukungan motornya dan juga pengalamannya. Pembalap Malaysia ini awalnya meyakinkan sekali, Cak. Kemudian di sini, Cak, baru beberapa tikungan sudah ada dua pembalap yang crash, pastinya Uriarte dan juga David Munoz, Cak. Ini adalah sebuah bukti kesampaian bagaimana sulitnya aspal Lemongs hari ini yang sekali lagi sangat slippery. Kita dapat informasi aspalnya licin sekali, Cak, dan aspal ini semakin mengering, akan tetapi di beberapa tikungan masih banyak genangan air, dan itu membuat pembalap tidak bisa memprediksi di mana pembalap itu tadi, Cak. Jadi sangat gampang sekali crash, teman-teman semuanya. Nah, kita langsung lanjut pada lap pertama, begitu semerawut, Cak. Lihat nih ya, bagaimana pembalap yang berusaha keras untuk mengovertake pembalap di depannya, dan kita lihat juga banyak sekali cipratan air, dan ini tentu menyulitkan sekali. Dan saat itu posisi Veda di lap pertama ini sudah terdorong lagi di posisi 11, Cak. Kita lihat di sini ya. Dia disalip oleh Aussie ya, teman-teman semuanya, dan tetap ya pada lap pertama tersebut, lihat nih betapa semerawutnya ya, Cak ya. Veda tercecer ke belakang dan dia masih di depan Pini, Cak. Pada nextnya kita perhatikan Veda malah kembali terdorong ke 12. Jadi 11 ke 12, Pini berhasil overtake Veda. Dan teman-teman, ini adalah tanda dan juga indikasi bagaimana sulitnya Veda untuk mempertahankan posisinya. Jadi begini, Cak, analisa IWB adalah Veda ini masih mencoba untuk mengkalkulasi seberapa limit traksinya. Jadi memang dia pembalap yang ya sekali lagi kita harus akui bahwa
Veda ini memiliki kalkulasi yang sangat profesional, yang sangat matang. Ini adalah bukti bagi kita setelah melihat bagaimana tayangan ini, Cak, dan bagaimana balapan ini, dan bahkan pada lap pertama pula hanya beberapa tikungan lap dan Veda kembali terdorong ke belakang dan anjlok di posisi ke-14. Ini juga awalnya kita cukup khawatir, Kang Mas ya. Sementara Gilles, Adrian Fernandez masih berada di depan, Cak. Nah, pada lap kedua ini, Cak, kita lihat Veda masih nongkrong di posisi ke-14. Dia di depan Almansa, dan jika kita lihat di sini Veda masih mencoba untuk sekali lagi merasakan seperti apa feeling motornya. Ini yang IWB kagum ya, Cak ya. Artinya begini, dia adalah pembalap yang nggak gerusa-gerusi. IWB sudah tekankan sebelumnya, dia adalah pembalap yang matang sekali. Lihat di posisi Veda, Cak. Di belakang pembalap yang sangat banyak sekali, dan ingat Mas, ketika pembalap dengan kondisi wet race seperti ini, Cak, pembalap di belakang itu sulit sekali untuk melihat depan. Jadi sama harus tahu bagaimana kesulitannya pembalap. Artinya ketika pembalap di belakang dengan kondisi yang seperti ini, maka pembalap itu harus bisa mengira-ngira titik breakingnya, dan itu sangat sulit, Cak. Makanya kita salut kepada Veda yang pada kondisi saat ini di posisi 14, akan tetapi Veda terus fokus konsentrasi, dan terlihat di sini, Cak ya, Veda masih di posisi 14, teman-teman semuanya. Lihat di sini ya, kalau kita lihat ya. Ini sama bisa perhatikan, gila Mas. Veda itu sudah di belakang nih, ceritanya tuh jauh banget dibandingkan dengan pembalap di depannya. Dan pada lap kedua ini, Veda masih di depan Almansa, Cak. Nah, pada lap kedua, Cak, sama ya dengan beberapa tikungan, kita perhatikan Veda sudah mulai mencoba untuk overtake. Dan dia sudah di belakang Jesus Reyes. Akan tetapi, Cak, lihat nih, ada beberapa pembalap sudah crash lagi, yakni Perone, Cak. Ini adalah bukti bagi kita semuanya bahwa di sirkuit Le Mans hari ini memang sangat tricky sekali. Nah, teman-teman, Veda sudah kembali di posisi 12 dan saat ini dia di belakang Hakim Danis, Cak. Jadi pembalap KTM dari Malaysia ini sudah diintimidasi oleh Veda dan saat ini lap ketiga, dan kita lihat di sini bagaimana pembalap Malaysia ini mempertahankan posisinya dari tekanan Veda. Kemudian nextnya, Cak, nggak lama Joel Kelso crash. Ini adalah rentetan pembalap yang tidak mampu mempertahankan grip motornya. Sekali lagi memang sangat slippery, informasinya sangat licin sekali. Dan teman-teman, nextnya pada lap ketiga, Cak, Veda sudah masuk di posisi ke-10. Dia bisa menyalip Hakim Danis langsung, dia bisa menyalip Esteban. Dan saat ini dia sudah di belakang Jesus Reyes, nguntit, Cak. Kalau kita perhatikan, Gilles masih berada di posisi pertama. Veda yang sudah di posisi ke-9. Kita lihat pada lap keempat, ternyata Carpe crash, Mas. Ini adalah rentetan sekali lagi betapa trikinya sirkuit Le Mans yang sangat licin sekali informasinya. Jadi teman-teman, memang kalau kita lihat dari beberapa informasi pada kondisi sirkuit yang tidak rata seperti ini, artinya, Cak, dengan segala kondisi yang bisa kita lihat bahwa sirkuit Le Mans itu sudah mulai mengering. Pada lap keempat ini sudah starting dry informasinya. Makanya beberapa pembalap mengeluhkan bagaimana traksi ban yang tidak konsisten, dan ini kita lihat Veda sudah di posisi ke-8, Cak. Dan ada juga lagi yang crash sekali lagi ya, yakni Marco Morelli, teman-teman semuanya. Dan di sini, Cak, ternyata Veda sudah merangsek di posisi ke-6, Mas. Ini gokil ya, teman-teman semuanya. Dan nextnya kita lihat pada lap ke-6, Veda sudah mengovertake Pini, Kang Mas. Teman-teman, di sini, Cak, dia sudah di posisi keempat sekali lagi. Pini mengikuti di belakangnya. Pini berusaha untuk mengejar, tapi sepertinya nggak bisa, teman-teman semuanya. Dan kita lihat di sini, Cak. Yes, ya, beberapa gambar informasi pada lap ke-6 terjadi duel antara Pini dan juga Esteban. Kita perhatikan di sini, sepertinya Pini sudah kehilangan gripnya, dan teman-teman memang pada lap ke-6 ini, Cak, informasi kita dapatkan bahwa grip motor sudah mulai sulit. Karena teman-teman harus tahu para pembalap menggunakan wet tires, yang mana ban ini sudah mulai kehilangan traksinya atau mengalami temperaturnya sudah cukup tinggi, dan itu membuat tentunya pembalap seperti geber motor di atas aspal yang licin sekali. Di sini kita lihat bagaimana jarak Veda yang terpaut 9,4 detik. Ya, sayang sekali, Cak, memang gara-gara Veda tercecer, dia harus berjuang, akan tetapi dengan gap seperti ini dibandingkan dengan Gilles yang tak tersentuh sama sekali dari awal, ini sudah luar biasa. IWB katakan ini luar biasa sekali, Cak. Veda sudah mulai mendekati Bertele. Teman-teman, dengan jarak 1,276 detik ini adalah sebuah gap yang sangat dekat sekali. IWB surprise sekali bagaimana progres yang dilakukan oleh Veda. Dan di sini, Cak, pada lap keempat kita perhatikan Veda masih memaintain di angka 1 detik, akan tetapi kita dapat informasi kondisi ban sudah mulai sulit ya, teman-teman. Informasinya dia mengalami degradasi ban yang cukup signifikan karena informasinya
aspal Le Mans pada saat race di end of the lap maksudnya ini sudah mulai mengering di beberapa tempat atau di beberapa tikungan, dan itu membuat pembalap sulit sekali mempertahankan grip. Bagaimana mereka fokus kepada Veda yang mendapatkan sanjungan mereka, Cak. Jadi kata mereka luar biasa pembalap rookie ini, kata mereka sangat controllable, very fantastic dia bilang ya, mereka bilang. Jadi pembalap Indonesia yang sedang naik daun kata mereka, dan ini disorot oleh mereka Pratama, Cak, dari Indonesia dengan gap dari Bertele mencapai 1,5 detik. Dan teman-teman, ketika kita perhatikan di sini, Cak, sepertinya Veda ingin memaintain supaya tidak disalip oleh Esteban, karena Esteban memang mencoba menekan, Cak, dan ini tentu kita maklumi sekali karena secara konsumsi ban ya teman-teman, Veda sudah mengalami degradasi yang sangat signifikan. Veda berjuang dari belakang dan itu membuat konsumsi ban lebih boros dibandingkan dengan biasanya. Yes, ini adalah last lap yang luar biasa. Kita nggak pernah menyangka Veda Ega Pratama, pembalap Gunung Kidul ini mampu masuk 4, Cak. Gila, finish keempat, Mas. Ini luar biasa. Dan kalau kita lihat dari sini maka gap antara Veda dan Gilles sangat dekat, Mas. Jadi nggak sampai 10 detik, Cak. Kalau kita perhatikan di sini, ini adalah sebuah raihan luar biasa. Kita berikan acungan jempol, dan juga Gilles yang sangat konsisten, pembalap dari CF Moto KTM ini tak tersentuh sama sekali. Dan kedua adalah Adrian Fernandez, Bertele ketiga, dan yes, Veda Ega Pratama menjadi pembalap kebanggaan kita. Jadi teman-teman, sekilas informasi mengenai balapan yang sangat tricky dan kita intip datanya seperti apa. Nah ini dia, Cak. Jadi balapan hari ini dengan segala yang sudah IWB sodorkan kesampaian tadi, bisa kita simpulkan bahwa Massimo Gilles memang tak tersentuh sama sekali. Pembalap CF Moto KTM ini menjadi penguasa. Kedua ada Adrian Fernandez dari Leopard Racing yang sudah IWB share kesampaian. Memang pembalap ini adalah pembalap yang sudah lama di Moto3, pengalamannya banyak, termasuk juga timnya yang dikatakan top of the top di Honda, Cak. Adrian lebih lambat 1,8 detik dibandingkan dengan Gilles. Sementara ketiga Bertele yang mempertahankan posisinya pembalap KTM ini. Jadi kalau kita lihat data sini, Cak, di sini nih maksudnya, Cak ya, maka bisa kita simpulkan Veda menjadi pembalap Honda terbaik kedua di belakang Fernandez. Ini membanggakan sekali, Kang Mas ya, sebab kalau kita lihat dari sini bahkan Pini pun menyerah. Pini adalah pembalap yang bagus banget, pembalap yang disokong oleh Leopard Racing, itu pun menyerah dengan tekanan Veda Ega Pratama. Pini teman-teman semuanya menjadi pelengkap Honda terbaik ketiga. Kemudian jika kita lihat di sini, Cak, bahkan Odyssey ya, jadi EDOC maksudnya, EDOC pun ternyata juga menyerah dengan posisi ke-9. Almansa, Adrian Kurs ya, jadi juga menyerah ya. Adrian pun kalah dari Veda. Teman-teman, Hakim Danis yang awalnya luar biasa ternyata menyerah juga dari Veda, dan teman-teman harus lihat bagaimana gap Hakim Danis dibandingkan dengan Gilles, Cak. Jadi Hakim teman-teman finish dengan gap 21,8 detik. Jauh banget, Cak. Bandingkan dengan Veda yang hanya 7,6 detik dibandingkan dengan Gilles. Ini adalah bukti bagaimana kualitas dari pembalap merah putih ini. Dan yang paling miris tentunya adalah Zen Mitani, the same bike, the same team. Zen Mitani finish di posisi 16 dengan gap 43,8 detik. Jauh banget, Kang Mas ya. Dan teman-teman, ini adalah bukti bagaimana hari ini banyak sekali pembalap pertumbangan ya, dari Oden, Salmela, kemudian Jesus Reyes, Joel Kelso, Carpe pun menyerah, Carraro, O'Gorman, dan Buchanan semuanya tidak mampu menyelesaikan balapan gara-gara ya mereka merasakan bagaimana rakusnya dan juga ganasnya aspal di Le Mans, Cak. Bukti bahwa Veda adalah salah satu pembalap yang sangat matang sekali, Cak, untuk ukuran rookie, Mas. Sekali lagi ukuran rookie. Nah, teman-teman, dari sini kita intip apakah Veda bisa masuk top 5 untuk fastest lap each rider-nya. Kita intip di sini, Mas, datanya. Yes, teman-teman, ternyata Veda nggak juga hanya kencang, Cak. Veda nggak hanya bisa finish keempat, akan tetapi secara time attacking, best lap-nya, fastest lap-nya, Veda nongkrong di posisi terbaik keempat, Cak. Jadi teman-teman, bahkan kita lihat di sini best lap dari Veda Ega Pratama pada saat race mengalahkan Massimo Gilles, Cak, yang menjadi pemenang. Veda nongkrong di posisi keempat di belakang Adrian Fernandez, dan pertama Bertele, kemudian kedua adalah Uderte yang crash, teman-teman semuanya, dan Veda nongkrong di posisi keempat dengan dengan lap time 1 menit 53.034 detik. Kemudian disusul Esteban kelima, Gilles keenam, Morelli ketujuh, kemudian Adrian Cruz ya
kemudian Adrian ke-8, Pini ke-9, Munoz ke-10. Bahkan teman-teman kita lihat di sini Hakim Danis yang memiliki pengalaman, sekali lagi kita sudah share sebelumnya bagaimana kuatnya pembalap Malaysia ini, dan juga pembalap Malaysia ini memiliki pengalaman yang banyak, termasuk dia juga podium 2 kali di sana. Akan tetapi race hari ini Hakim menyerah, Cak. Hakim hanya nangkring di posisi terkencang ke-14, tanda betapa sulitnya aspal licin di Lemong hari ini, Cak. Kemudian 15 Salmela, Cak, dan teman-teman bisa kita lihat Jen Mitani, the same bike, the same team, sekali lagi hanya nongkrong di posisi ke-21, dan untuk lap time-nya pun jauh banget, di mana lap time-nya terpaut 2,5 detik ya, 2,6 detik dibandingkan dengan Bertele. Sementara teman-teman Veda Ega Pratama hanya terpaut 0,346 detik dibandingkan dengan best of the best yakni Bertele. Tanda kualitas dari Veda. Sekali lagi tanda kualitas dari Veda. Nah, teman-teman dari sini, Cak, kita lihat untuk top speednya, Cak. Nah, teman-teman semuanya, walaupun Veda hari ini luar biasa, akan tetapi dari kacamata data ternyata dia tidak memiliki motor yang super fast untuk top speednya. Veda Ega Pratama bahkan kalah dibandingkan dengan Almansa, Yamanaka, Hakim Danis, kemudian juga Motley, Samela, Edi Osi, ya, Kruse, Adrian Kruse, kemudian Veda, baru Veda, Cak. Nah, ini adalah tanda bagaimana kuatnya Veda di tikungan. Jadi dia nggak perlu motor yang super fast top speednya, akan tetapi kelincahan dan juga entry corner, out of the corner, akselerasi itu adalah kekuatan dari Veda. Bahkan Veda juga memiliki kekuatan dari sisi braking, dan terlihat di sini, Cak, bagaimana top speed average ternyata Veda hanya nongkrong di posisi keberapa nih, Cak? Ke-9 ya kira-kira, Cak, ya. Jadi teman-teman, ini adalah tanda sekali lagi bagaimana kuatnya Veda di tikungan, dan ini merupakan salah satu bukti betapa lengkapnya pembalap merah putih ini ya, kekuatan dari top speednya oke, akan tetapi jika tidak memilikinya, dia sangat kuat pula di tikungan. Nah, teman-teman, dengan segala yang Iwi tunjukkan tadi, maka bisa kita lihat bagaimana untuk World Championship setelah race hari ini Veda di posisi keempat. Sama bisa lihat di sini ternyata, Cak, Quiles Massimo, pastinya ya, Massimo Quiles maksudnya ya, menjadi penguasa dengan 115 poin, tak tersentuh, Cak. Kedua adalah Adrian Fernandez yang ya tentu saja karena Veda kehilangan poin ya teman-teman semuanya gara-gara crash di kota Amerika. Akan tetapi walaupun demikian hari ini pun Veda bisa tetap nongkrong di posisi kelima, Cak. Ini luar biasa. Jadi Veda menjadi pembalap dengan 5 besar di belakang Alvaro Carpe dan juga Perone tentunya. Dan kemudian Veda bisa mengalahkan Morelli, Pini, Almansa, Brand Urerte, Esteban, Bertele, dan semuanya di sini, Cak. Bahkan Munoz menyerah, dan teman-teman bisa kita lihat bagaimana untuk terakhirnya bahwa ternyata dengan motor yang sama pun Jen Mitani hanya nongkrong di posisi terbaik ke-24 untuk posisi klasemen sementara alias 0 point. Ini adalah salah satu kebanggaan kita tentunya. Tentu saja ini masih awal, Cak, karena dengan koleksi 50 poin apapun bisa terjadi, tapi bukti ini menjadi salah satu bayangan ke kita semuanya betapa kuatnya Veda baru di tahun pertama di atas mesin Honda NSF 250 RW, Cak. Nah, teman-teman, dengan segala yang ditunjukkan tadi, maka KTM menjadi penguasa untuk poin sementara, klasemen konstruktornya dan Honda kedua, dan kemudian juga untuk timnya CF Moto menguasai 2 Leopard Racing, dan untuk Honda tim Asia berkat Veda nongkrong di posisi ke-6. Ini hanya Veda, Cak, yang menyumbang karena memang Jen Mitani 0 point ya. Teman-teman, itu gambaran klasemen semuanya betapa kuatnya Veda Ega, dan kita betul-betul merinding, Cak. Luar biasa Kang Mas Veda Ega ini, Cak. Piye menurut sampean, Kang Mas? Nah, Kang Bro, jadi sudah padang jinglang ya sekali lagi. IWB tahu sampean pasti penasaran dengan yang namanya data ya. Kita sudah share ke sampean pula. Jadi biarkanlah data yang berbicara, Cak. IWB nggak mau banyak lah ya mengatakan atau memberikan analisa atau berasumsi. IWB paling anti lah. Kalau tanpa data, tanpa penjelasan secara bukti konkret, maka itu seperti orang ya cuap-cuap doang, Cak. Tidak ada isinya ya, tong kosong. Makanya IWB selalu memberikan sampai semuanya sebuah data-data yang tentunya akan menjadi acuan kita untuk dibahas pada hari ini. Nah, teman-teman, dengan yang sudah IWB share tadi, maka fix, Cak, bahwa Veda ini adalah pembalap yang memang memiliki kecakapan dalam beradaptasi. Ingat, Mas, kalau kita perhatikan Veda tercecer ke belakang, akan tetapi dia controlling dengan sangat tenang. Ini yang IWB salut sekali. IWB katakan pembalap kita ini bukan asal geber, Mas. Pembalap kita ini cerdas, Cak. Justru ya, teman-teman, kalau kita melihat gaya dari Veda ini seperti pembalap papan atas. Ini nggak berlebihan, Cak. Karena ingat, 9 pembalap yang sangat bagus, bahkan mereka tidak mampu mengontrol motornya. Ingat, Mas, sirkuit Lemong Sari ini sangat licin.
ada beberapa sirkuit yang sudah menuju ke dry, akan tetapi banyak juga yang ada genangan air. Dan ini harus dijaga betul race yang lainnya. Dibutuhkan benar-benar kepresisian tingkat tinggi ya teman-teman untuk melibas aspal tersebut. Dan ini kita lihat ternyata banyak pembalap yang terjungkal seperti Salmela, Reyes, Joe Kelso, bahkan juga Carpe. Dan ini adalah bukti yang IWB sudah share kesampaian betapa presisinya Veda Ega untuk bisa memanage semuanya dari awal hingga akhir. Dan teman-teman mungkin kita sedikit agak disayangkan ya karena Veda nggak mampu untuk mencoba mengejar Bertelli. Tapi memang informasi kita dapatkan ban Veda sudah mulai kehabisan grip teman-teman semuanya, mengingat dia climbing ya. Jadi pelan-pelan overtake satu persatu itu nggak mudah tentunya Cak, karena pastinya akan terjadi degradasi ban yang sangat keras. Dan ingat, ini adalah ban wet Cak. Ban wet adalah ban yang tentunya tidak mampu untuk mendapatkan pressure pada saat temperatur tinggi. Ketika aspal sudah mulai mengering, maka temperatur naik dan itu sangat susah sekali untuk mengontrol motornya. Dan teman-teman, ini adalah bukti sekali lagi bagaimana Veda mampu membuktikan kelasnya, membuktikan kemampuannya, dan fix teman-teman semuanya. Dengan posisi keempat adalah sebuah pencapaian luar biasa, adalah sebuah kondisi yang tidak pernah kita duga lah ketika pada wet race. Sekali lagi IWB sudah pernah kemarin ya teman-teman, IWB kan sudah bahas kemarin bahwa Veda ini ya kemungkinan akan masuk top 5. Kalau kita lihat pace-nya, kita lihat kekuatan dari improvement-nya. Akan tetapi pada kondisi wet, kita nggak pernah menyangka sih, IWB sendiri juga nggak menyangka Veda akan bisa mampu masuk ke posisi keempat finishnya. Ini luar biasa Cak. Karena yaitu tadi, banyak sekali hal-hal yang tentunya dibutuhkan kepresisian sangat tinggi sekali untuk membalap. Bahkan sekelas pembalap yang sudah senior sekalipun ya, bukan yang ibaratnya yang baru kemarin sore Cak. Mereka crash, mereka merasakan ya dinginnya aspal lemong, tapi Veda tidak terjadi itu. Makanya teman-teman, IWB katakan pembalap ini luar biasa, Veda Ega menunjukkan kelasnya, dan ya teman-teman jika kita melihat semuanya, maka fix ini adalah pembalap yang tidak hanya matang sekedar matang, tapi pembalap yang betul-betul memiliki talenta, memiliki kepresisian untuk mengkalkulasi, memiliki ketajaman feeling yang luar biasa, memiliki kesabaran yang tidak bisa kita bantah, Cak. Jadi, selamat sekali lagi buat Veda Ega Pratama dan juga selamat tentunya buat Merah Putih yang mampu berbicara di kancah balap roda 2 dunia Moto3 yang tentunya menjadi kebanggaan kita semuanya. Walaupun ya harapan kita sih masuk podium, tapi tetap kita harus berikan apresiasi sebab dengan posisi 4 saja sudah luar biasa. Tidak hanya itu Cak, ya sebagai contoh ya rookie, ini rookie Mas, sekali lagi rookie, IWB tekankan sampean, rookie yang bisa nempel para seniornya seperti ya Bertelli, Adrian Fernandez, dan itu sudah bukti bagi kita semuanya kekuatan dan juga talenta alam yang dimiliki oleh Veda Ega Pratama. Ya teman-teman semuanya, itu sekilas informasi buat sampean tentang balap Le Mans Moto3 dan Veda Ega Pratama finish di posisi keempat, bahkan mengalahkan Hakim Danis dan juga Zen Mitani yang notabene ya kita harus katakan tetap Zen Mitani. Kenapa? Karena ini adalah teammate-nya, the same bike, the same team. Dan kalau saya menanya, Cak, kenapa Zen Mitani kok nggak bisa berbicara banyak ya di Moto3 ya? Ini beda dibandingkan dengan RBRC sebelumnya. Ya teman-teman, semuanya adalah because of talenta, skillnya, bawaan dari orangnya. Dan itu yang tidak dimiliki mungkin Zen Mitani. Mungkin ya Zen Mitani pasti bertalenta, tapi memang Veda ini spesial. Itu aja Cak. Jadi itu yang IWB tekankan. Sekarang Saman komen di bawah Cak. Kira-kira Saman bangga nggak dengan apa yang diraih Veda hari ini? Dengan posisi 4, Saman komen di bawah. Dan jangan lupa Cak, selalu support Veda. Dan tentu saja selalu support para pembalap merah putih. Dan mungkin akhir kata IWB cukup terkejut pula dengan MotoGP bagaimana Jorge Martin yang ternyata bangkit. Ini adalah good news anyway buat Martin. Dan juga bukti bagi kita semuanya Aprilia yang ternyata luar biasa, betul-betul gendeng Mas. Aprilia untuk pertama kalinya, first time in history di MotoGP bisa menyapu bersih 1, 2, 3 dan juga dengan kemenangan Martin hari ini maka sudah menyudahi paceklik Martin juara ya di Sunday Race. Dan terakhir saya tahu sendiri kan Martin juara di Sunday Race itu tahun 2024 di Mandalika. Dan baru sekarang ini juara lagi. Jadi lebih dari 500 hari, ini adalah luar biasa pastinya. Dan Martin berpotensi menjadi juara dunia untuk melawan Marco Bezzecchi. Kita tunggu saja seperti apa dan kita update terus semuanya. Kita aja Cak ya, update IWB sekarang sama komen di bawah.
Dan seperti biasa, kalau semua suka video ini, semua like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas sama sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekendus.